Di tahun 80-an, Hong Kong saat itu masih dalam kondisi kacau. Banyak imigran yang datang mencoba peruntungan untuk sukses di kota ini. Akibatnya, dampaknya mulai banyak. Geng yang bermunculan yang mengakibatkan banyak kerusuhan dan konflik di mana-mana, salah satunya di tempat para imigran ilegal berada. Di tahun-tahun itu mulai muncul banyak geng-geng baru, geng-geng yang melindungi para imigran yang datang ke Hong Kong untuk bekerja. Ada satu wilayah yang dijaga oleh salah satu geng terkenal saat itu, Lei Zendok, yang diketuai oleh Ah Chen. Kowloon Wallet City namanya. Kondisi Hong Kong yang kacau membuat geng-geng baru yang ingin menguasai Kowloon. Salah satunya adalah geng Tornado. Geng Tornado yang diketuai oleh Long Quan Feng datang juga ke Kowloon dengan tujuan untuk menguasai Kowloon. Geng Tornado akhirnya menghabisi geng Lei Zendok, dan Tornado di bawah ketua Long Quan Feng menjadi penguasa berikutnya di Kowloon Wallet City. Chen Lu, salah satu contoh imigran yang berjuang di Hong Kong. Saking terjepitnya hidup Chen Lu di Hong Kong, Chen Lu mengikuti tarung bebas yang diadakan oleh geng Mr. Big. Tujuan Chen Lu agar bisa mendapatkan uang untuk membeli identitas baru dan bisa bekerja dengan tenang di Hong Kong. Pertarungan ini akhirnya dimenangkan oleh Chen Lu, dan saat Chen Lu meminta hadiahnya ke Mr. Big, justru Mr. Big menahan uangnya dan memberikan sebuah harapan ke Chen Lu. Mr. Big akan membantu Chen Lu untuk membuatkan identitas baru sebagai warga Hong Kong. Nanti 2 minggu lagi Chen Lu boleh datang untuk mengambil identitasnya. Setelah lama menunggu, Chen Lu akhirnya kembali ke tempat Mr. Big menagih janji untuk mengambil identitas baru. Udah nggak dapat uang, identitas yang diberikan oleh Mr. Big ternyata palsu dan hanya fotokopian. Chen Lu diusir dari tempat Mr. Big. Kesal karena sudah ditipu oleh Mr. Big, Chen Lu akhirnya mengambil sekantong yang dikiranya adalah uang milik Mr. Big. Seluruh anak buah Mr. Big akhirnya mengejar Chen Lu. Saat pelarian Chen Lu hampir tertangkap oleh anak buah Mr. Big, tanpa Chen Lu sadari bahwa ia sudah kabur masuk ke dalam area yang paling berbahaya. Kowloon Wallet City, area yang dimiliki oleh geng Tornado yaitu Long Quan Feng. Orang-orang dari geng Tornado pasti tahu bahwa ada orang yang tak diundang masuk ke Kowloon. Sementara anak buah Mr. Big sudah tidak berani masuk ke dalam Kowloon karena Kowloon bukanlah wilayah Mr. Big. Saat Chen Lu yang membuka kantong yang ia kira adalah uang, ternyata itu adalah barang haram, tepung kristal mahal. Ternyata ia salah ambil. Chen Lu akhirnya mencari orang yang gemar berbisnis tepung kristal di wilayah itu. Yang namanya Chen Lu belum mengetahui tentang Kowloon. Saat Chen Lu mendapati seorang penadah di dalam Kowloon, Chen Lu bukan mendapatkan uang, justru ia dihajar oleh para geng di dalam, dan terjadilah perbakuan tamat.
Chen Lu yang terus kabur menghindari para geng bertemu dengan salah satu ketua di Kuolon, yaitu Cindy, orang kepercayaan Tornado. Saat Chen Lu yang sudah terjepit di area itu tidak tahu entah mau lari kemana lagi, Chen Lu yang tanpa sengaja masuk ke ruangan orang yang paling berbahaya dan ditakuti di Kuolon, Chen Lu ternyata terjebak di dalam sebuah ruangan salon, mencoba mengancam seorang laki-laki parubaya dengan pisau. Yang Chen Lu tidak tahu orang yang ia ancam itu adalah kepala geng di Kuolon, Long Quan Feng. Chen Lu dihajar secara beraturan, membuat lengannya langsung patah seketika. Beruntung Chen masih dikasih kesempatan untuk hidup, dibiarkan pergi dengan lengan patah. Mulai susah berjalan, tetapi Chen mulai tidak menemukan arah dan tujuan ia akan pergi kemana. Akhirnya Chen harus tinggal di antara gorong-gorong yang kumuh. Beruntung masih ada yang kasihan terhadap Chen, memberikan ia makan dan minum. Seharian penuh bersembunyi di antara gorong-gorong kumuh itu. Akhirnya Long kasihan terhadap bocah malang ini. Chen akhirnya menceritakan ke Long kenapa ia bisa sampai ke Kuolon. Long akhirnya akan mau membantu Chen jika ia sudah memberikan tas berisi tepung kristal tersebut. Setelah Chen memberikan tas tersebut, ternyata Chen tidak mendapatkan ganti rugi. Justru ia berhutang ke Long, tapi akan dibantu oleh Long agar bisa mendapatkan pekerjaan di Kuolon. Xin akhirnya membawa Chen ke salah satu orang mereka yang akan membantu mengobati lengan Chen. Long juga pergi mengembalikan barang yang diambil oleh Chen ke Mr. Big agar suatu hari nanti tidak ada dendam antara Mr. Big dengan Chen. Chen akhirnya diberikan pekerjaan di Kuolon agar ia bisa memulai hidup yang baik. Chen mulai bekerja, apa aja yang ia kerjakan asalkan menghasilkan duit. Belajar bersosialisasi di Kuolon membuat ia juga mulai dikenal oleh orang-orang. Chen contoh imigran yang rajin. Apapun ia kerjakan di Kuolon. Sebagai rasa kasihan Long bahwa ia terus-menerus tidur di gorong-gorong rumah, Chen akhirnya dikasih tempat tinggal secara gratis. Diberikan juga baju dan kebutuhan lainnya selama Chen tinggal di Kuolon Wallet City. Ada suatu hari kejadian yang membuat Chen bisa akrab dengan anak buah Long Feng. Waktu itu Chen yang sedang ingin mengantarkan sebuah pesanan seseorang di rumah bordir. Chen tanpa sengaja melihat seorang PSK yang dihajar oleh laki-laki hidung belang. Tapi Chen sadar bahwa ia adalah pendatang di Kuolon dan Chen pergi meninggalkan perempuan itu dalam keadaan dipukuli. Berselang beberapa jam kemudian Chen sudah melihat perempuan tersebut tergantung di atas atap rumah dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Long Feng dan Xin yang mengetahui masalah ini, mereka juga mengetahui orang yang melakukannya. Xin bersama dengan teman-temannya mencari sang pelaku. Chen juga sama ingin mengejar sang pelaku. Tapi entah kenapa di waktu yang bersamaan saat ingin menghajar pelaku, mereka memiliki niatan yang sama dan sang pelaku akhirnya dihajar bersamaan hingga babak belur. Dari situlah mulai pertemanan di antara mereka sebagai anak buah Long Feng. Chen Lu mulai dekat dengan Long
meminta izin ke Long Feng untuk bisa tinggal selamanya di Kulon. Menurutnya, Kulon adalah rumahnya. Chen udah merasa nyaman tinggal di sini semenjak ibunya meninggalkannya. Sudah tidak pernah merasakan tinggal di sebuah rumah. Kulon menurutnya adalah rumah yang tepat untuk hidup bersama teman-temannya. Ternyata selama ini Long Feng tidak sendirian menjaga Kulon. Ia dibantu oleh teman-temannya yang juga sudah memiliki koneksi langsung ke pemerintah. Makanya sampai hari ini Kulon masih aman dan tidak pernah digusur. Tuan Ho dan Tuan Kam adalah orang-orang di balik Long Feng dalam bisnis menjaga Kulon. Saat di malam hari, Tuan Kam ingin mengajak Long Feng beserta anak buahnya untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Sebenarnya tujuan Tuan Kam mengundang Long Feng dan Ho adalah terkait dengan berita yang ia sudah dapatkan dari informannya, bahwa orang yang dulu pernah membunuh anak dan istrinya, anaknya telah ada di Hong Kong. Makanya Tuan Kam mengundang Long Feng beserta anak buahnya agar mau membantu Tuan Kam menemukan anak dari Chen. Long Feng langsung ingat perkataan Chen Lu bahwa Chen Lu adalah seorang imigran yang dulu kecil sudah diadopsi oleh orang semenjak ibunya sudah tidak ada. Dan apa hubungannya antara Long Feng dengan perkataan Tuan Kam bahwa anak Chen sudah berada di Hong Kong? Coba kita flashback kembali ke tahun 70-an. Semua ini berawal dari sebuah bisnis keras yang ingin menguasai area Kulon. Yang awalnya dulu Kulon itu sudah dikuasai oleh geng Lei Zhendong dan memiliki tangan kanan Chen. Tuan Kam merupakan pesaing dari ketua Lei Zhendong yang ingin menguasai area Kulon. Bisnis yang seksi. Saat itu Tuan Kam yang kalah tarung bersama geng Kulon. Saat itu Tuan Kam yang kalah bertarung sesama geng melawan geng Lei Zhendong yang dipimpin oleh Chen, sehingga menewaskan anak dan istri Tuan Kam. Sementara waktu itu Long Feng dan Chen adalah teman yang baik di wilayah Kulon, tinggal bersama di Kulon sebagai imigran. Cuman yang membedakan, Chen memiliki bos Lei Zhendong. Long Feng bersekutu dengan Tuan Kam. Buntut dari ketidakterimaan Tuan Kam karena anak dan istrinya sudah tewas, ia ingin membalaskan dendamnya ke Lei Zhendong sehingga meminta bantuan ke Long Feng untuk menghabisi geng Lei Zhendong beserta anak buahnya. Cuman dalam pertempuran itu, saat itu Chen tidak terima jika Long Feng harus menghabisi bosnya Lei Zhendong. Terjadilah pertempuran di antara kedua sahabat. Long Feng melawan Chen yang saat itu memiliki anak yang baru lahir, yaitu adalah Chen Lu. Di antara pertempuran itu, Chen kalah melawan Long Feng. Di saat itu juga, dendam Tuan Kam yang sudah tidak terbendung mengucap akan menghanguskan keturunan dari geng Lei Zhendong, termasuk anak dan turunan Chen. Chen juga saat itu berpesan ke Long Feng jika pertempuran di antara mereka ia kalah dan sudah tiada, ia meminta bantuan ke Long Feng untuk menyelamatkan istri dan anaknya, yang akhirnya istri Chen disuruh meninggalkan Hong Kong. Dan kita kembali ke tahun 80-an. Saat di restoran, keyakinan Long Feng saat melihat Chen Lu besar kemungkinan Chen Lu adalah anak dari temannya Chen. Sampai-sampai Long Feng mencek ke teman-temannya bahwa Chen Lu adalah anak dari Chen. Long Feng mencoba menutupi rahasia ini hingga rapat-rapat sampai Tuan Kam jangan sampai mengetahuinya. Cuman yang namanya rahasia pasti ketahuan juga. Saat Tuan Kam sedang makan siang di sebuah restoran, tanpa sengaja Tuan Kam bertemu dengan Mr. Big. Mr. Big pura-pura tidak tahu aja apa yang sedang ramai di dalam
dan geng tornado, Mr. Big menyodorkan sebuah foto Chen Lu ke Tuan Kam bahwa bocah yang selama ini ia cari adalah anak Achen sebenarnya ada di Kulon bersama dengan Long Feng. Tuan Kam saat itu langsung marah, merasa dibohongi oleh temannya sendiri Long Feng. Rencana Mr. Big ternyata berhasil, mengadu domba antara sahabat. Saat itu juga Tuan Kam beserta Tuan Ho bersama pasukannya langsung menuju ke Kulon untuk menghabisi Chen Lu. Xin Yi yang mengetahui bahwa Tuan Kam akan datang ke Kulon mencoba ingin menyelamatkan Chen Lu dari Tuan Kam. Tapi yang anehnya Chen Lu ini belum paham apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa tiba-tiba ia harus diasingkan dari Kulon? Belum sempat kabur, Tuan Kam bersama Tuan Ho sudah ada di dalam Kulon, langsung menghajar Chen Lu. Long Feng saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, serba salah. Ia hanya terdiam melihat Chen Lu berbaku hantam bersama temannya Tuan Kam. Chen Lu adalah petarung, tentu ia akan melawan yang akhirnya akan menimbulkan kekacauan dan rasa dendam di dalam hati. Tuan Kam kalah saat itu. Long Feng yang mencoba menengahi agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi hanya karena sebuah masa lalu. Justru Chen Lu malah tertusuk oleh Tuan Kam karena hanya ingin menyelamatkan Long Feng yang mencoba menengahi pertikaian. Justru Long Feng dituduh sudah membelot dari Tuan Kam. Tuan Kam merasa bahwa Long Feng telah membelot darinya dan menyelamatkan seorang anak yang dulu ayahnya menghabisi istri dan anak Tuan Kam. Tuan Kam langsung pergi meninggalkan Kulon. Bukan berarti semua permasalahan masa lalu ini berakhir begitu saja. Justru Tuan Kam malah pergi ke Mr. Big untuk meminta bantuan. Tuan Kam berjanji akan menyerahkan seluruh isi dalam Kulon jika berhasil membunuh Chen Lu. Dan apapun yang diminta oleh Mr. Big ke depan harinya tentu akan dipenuhi oleh Tuan Kam. Tanpa pikir panjang lagi rencana Mr. Big yang mengadu domba antara teman, mereka langsung menuju ke Kulon untuk menguasai dan menghabisi Chen Lu. Saat itu Chen Lu yang sudah tidak sadar harus mereka lindungi. Long Feng akan rela bertarung untuk menyelamatkan Chen Lu. Mr. Big sudah ada di dalam Kulon bersama anak buahnya. Saat Long Feng yang mencoba bernegosiasi dengan Mr. Big terkait masalah ini, justru Mr. Big tidak ingin negosiasi. Malahan anak buah Mr. Big sudah mengetahui keberadaan Chen Lu yang sedang sekarat dibawa oleh Liang Zi untuk melarikan diri, dan terjadilah perbaku hantaman di antara mereka. Ada salah satu anak buah Mr. Big yang kebal dibacok, Wing Zhu namanya. Orang kepercayaan Mr. Big, hanya Long Feng lah yang bisa melawannya. Tapi Wing Zhu ini susah mati karena memiliki ilmu kebal tahan bacok. Ilmu yang ia dapatkan dari Banten, guys.
Akhirnya Long Feng tewas dalam pertempuran ini. Xin Yi dan Liang Zi berhasil kabur membawa Chen Lu keluar dari Kuolon. Beruntung warga Kuolon saat itu langsung menelpon kepolisian untuk mengamankan area tersebut, yang akhirnya Chen Lu ditangkap dan dibawa ke rumah sakit di bawah perlindungan kepolisian. Tuan Kam merasa bahwa ia sudah menyingkirkan temannya yang membelot. Ia merasa akan aman. Ternyata sasaran berikutnya dari Mr. Big adalah Tuan Kam. Tuan Kam dihajar oleh Wing Ziu dan dimasukkan ke dalam sebuah kandang kecil. Kuolon akhirnya dikuasai oleh Mr. Big dan penduduk yang masih tinggal di Kuolon sebagian sudah diusir. Tempat usaha yang mereka miliki dirubah menjadi tempat produksi barang haram dan tempat dunia hiburan. Wing Ziu sebagai anak buah Mr. Big juga mengambil kesempatan dalam keadaan ini untuk menjadi seorang bos. Sekarang giliran Mr. Big. Wing Ziu menghajar Mr. Big yang sudah mulai sakit-sakitan hingga meninggoy, dan penguasa tunggal dari Kuolon adalah Wing Ziu dari Banten. Chen Lu yang sudah dipenjara selama berbulan-bulan akhirnya dibantu oleh imigrasi Hong Kong, dan ia terkonfirmasi bahwa sudah memiliki akte kelahiran dari Hong Kong, dan akhirnya Chen Lu mendapatkan identitasnya kembali sebagai warga Hong Kong. Setelah Chen Lu bebas, Chen Lu pergi menemui Tuan Ho meminta tolong untuk menunjukkan keberadaan teman-temannya seperti Xin Yi dan Liang Zai. Setelah reunian seharian, Chen Lu keesokan paginya pergi meninggalkan teman-temannya. Chen kembali ke Kuolon untuk menyelesaikan tugasnya dan merebut kembali tanah Kuolon yang dimiliki oleh geng Tornado. Teman-teman Chen yang tidak tahu kalau Chen Lu sudah pergi dari pagi hari, tapi mereka sebenarnya tahu pasti Chen Lu pergi akan kemana, dan akhirnya mereka menyusul Chen Lu ke Kuolon City. Kondisi Kuolon yang sudah seperti neraka dan tidak bisa dengan kondisi yang hidup yang suram, Chen Lu yang sudah ada di dalam Kuolon memberitahukan ke warga yang masih ada bahwa ia masih hidup dan akan kembali untuk merebut Kuolon dari para geng penjahat. Chen Lu yang memasuki ke dalam Kuolon mulai menghajar anak buah Wong Ziu, dan mulailah perbaku hantaman di antara mereka. Singkat cerita, Chen Lu bisa menangkal anti kebal yang dimiliki oleh Wong Ziu. Wong Ziu yang memiliki ilmu anti bacok banten akhirnya tewas juga di tangan Xin Yi sebagai balas dendam kematian Long Feng. Lu si Wong Ziu ketahuan kan makan beling, jadi ilmu lu hilang dari peredaran. Haha.
Dan akhirnya Kwon kembali lagi ke tangan mereka yang sekarang dipimpin oleh Chenlu dan ketiga temannya. Tahu kan akhirnya Tuan Kam akhirnya dilepaskan oleh Chen. Mudah-mudahan sih dendam masa lalu itu mulai hilanglah dari Tuan Kam agar mereka bisa hidup lebih baik lagi. Intinya jangan iri dan dengki ya Tuan Kam. Dan film habis. Terima kasih sudah menonton Story Film NSTV. Film apa lagi yang akan kami suguhkan untuk Anda? Horor, action, plot twist yang membingungkan, atau apalah? Please komen di bawah ya. Dan like dan subscribe channel NSTV. Penting karena ini adalah sebuah misi untuk bisa bertahan hidup. Dan bye-bye.